Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Begitu banyak orang yang sudah berumah tangga. Tapi anehnya, ini masih saja ada yang suka mengganggu rumah tangga orang lain. Ayo ngaku saja, siapa yang suka seperti itu? Ya, mungkin itulah yang dinamakan dengan istilah rumput tetangga jauh lebih hijau. Dan kalau saya perhatikan ya, cerita ini mirip sekali dengan kejadian kemarin itu. Yaitu waktu acara yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ya, jadi kemarin ini ya, PSI sedang menggelar sebuah acara di tenis indoor Senayan, Jakarta. Nah, nama acara itu adalah Kopi Darat Nasional atau disingkat dengan Kopdarnas. Jadi ya, dalam acara tersebut PSI ini mengundang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Kemudian ada juga Yeni Wahid dan kader PDI Perjuangan yang baru saja dipecat, yaitu Budiman Sujatmiko. Nah, tapi sayang sekali saat acara itu berlangsung ya, ada perlakuan yang tidak menyenangkan dilakukan oleh kader PSI kepada Gibran. Jadi dari video yang belakangan ini viral di media sosial, Gibran ini seakan-akan dipaksa untuk mengenakan jaket PSI coba. Lah ini apa-apaan? Coba bayangkan saja, lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Padahal semua orang juga sudah tahu bahwa Gibran saat ini masih menjadi kader yang sah dari PDI Perjuangan. Tapi kok bisa-bisanya Gibran ini malah mau dipaksa untuk memakai jaket PSI coba. Lah ini gimana ceritanya? Dan yang menariknya dalam acara tersebut adalah ketika Budiman mencoba untuk memancing Gibran supaya mau mengakui bahwa PSI itu seperti rumah sendiri. Nah, disitulah kemudian Budiman Sujatmiko ini diseleding oleh Gibran. Luar biasa sekali kan? Jadi ya, Budiman ini terlihat mencoba untuk memancing Gibran dengan kalimat, "Saya di sini tidak merasa berada di rumah orang lain, sehingga bermain ke sini seperti di rumah sendiri." Begitu ya Mas Gibran? Ya, iya nggak? Nah, di saat Budiman bertanya seperti itu ya, disitulah kemudian Gibran ini menjawab pertanyaan Budiman dengan sangat-sangat cerdas. Jadi dengan santainya ya, Gibran ini menjawab, "Ya, mampir di rumah temen." Begitu jawabnya. Cerdas sekali kan jawaban Gibran ini. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Kita nggak pengen anak-anak muda anti politik, karena biar bagaimanapun ya masa depan bangsa ini ditentukan oleh anak-anak muda. Tapi jangan salah, PDI Perjuangan juga punya kader-kader muda yang bagus. Nah, jadi gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sangat-sangat cerdas sekali kan jawaban Gibran. Dan dari situ maka semakin terlihat ternyata semenjak Budiman Sujatmiko ini merapat ke sebelah ya, kualitasnya ini pun terlihat semakin menurun. Ya, mungkin itulah alasannya mengapa surat pemecatan Budiman Sujatmiko cuma dikirim melalui kurir. Parah sekali kan? Nah, balik lagi soal Gibran Rakabuming Raka yang dipaksa untuk memakai jaket PSI. Jadi sekali lagi ya, kalau menurut saya kader PSI yang meminta Gibran untuk memakai jaket tersebut sama sekali tidak punya etika dan moral. Dan bisa jadi ya, memang semua itu telah disengaja. Bisa jadi seperti itu. Nah, mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita tahu bahwa selama ini banyak sekali kader PSI yang ingin mengadu domba Gibran dengan partainya, yaitu Partai PDI Perjuangan. Bahkan ya, Presiden Jokowi juga sering diadu domba dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, termasuk ketika Gibran ini mau dipakaikan jaket PSI dan dipancing pertanyaan oleh Budiman. Ya, menurut saya semua itu adalah sebuah jebakan untuk Gibran. Tapi sayang, mereka semua telah gagal untuk menjebak Gibran. Malah yang ada, mereka ini terlihat dilibas habis oleh Gibran. Ya, masih ingat kan bagaimana ketika Gibran ini mengatakan, bagaimanapun juga masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh anak-anak muda. Tapi jangan salah, PDI Perjuangan juga punya kader-kader muda yang bagus. Begitu kata Gibran. Ya, menurut saya pernyataan Gibran itu menjadi pukulan telak bagi PSI.
Ya coba bayangkan saja di acara PSI seperti itu ya. Dan Gibran ini mengatakan, jangan salah bahwa PDI Perjuangan juga punya kader-kader muda yang bagus. Lah ini kan telak sekali kalau menurut saya, benar gak? Dan dari semua ini saya jadi semakin paham bahwa untuk menghadapi PSI dan Budiman ternyata cukup hanya seorang Gibran sendiri untuk melakukannya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa komentar Ade Armando ketika melihat kader PSI yang kurang ajar terhadap Gibran? Coba ada yang tahu nggak? Apa kira-kira komentarnya? Ya maklumlah, selama ini kita juga tahu semua bahwasanya Ade Armando ini kan selalu sibuk mengurusi partai orang lain, mengurusi partai PDI Perjuangan. Ya saya kira dari semua kejadian ini maka akan semakin jelas menunjukkan bahwa memang kader PSI itu tidak punya etika dan moral. Ya meskipun tidak semuanya loh ya, tapi setidaknya perlakuan kader PSI terhadap Gibran itu jelas-jelas sangat murahan dan memalukan. Masa ya Gibran ini dipaksa untuk memakai jaket PSI coba? Ya bayangkan saja Gibran sebagai kader PDI Perjuangan sudah berbaik hati untuk menghadiri acara atau undangan PSI. Tapi apa yang dilakukan oleh kader PSI kepada Gibran saat itu? Mereka justru seakan-akan ingin menculik Gibran yang diketahui masih sah sebagai kader PDI Perjuangan. Dan publik pun jadi semakin bertanya-tanya, apakah semua ini karena PSI sudah terjangkit virus Orde Baru? Ya siapa tahu kan, benar gak? Bisa saja itu terjadi. Dan kalau kita perhatikan ya, semenjak PSI ini mulai dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, sepertinya gaya politik mereka ini pun mulai ada kemiripan. Benar gak seperti itu? Ya setelah Budiman Sujatmiko ini dipecat oleh PDI Perjuangan ya, mungkin mereka ini juga berharap agar Gibran ini akan segera dipecat. Makanya ya dugaan saya dibuatlah kemudian sebuah jebakan untuk Gibran di acara PSI tersebut. Tapi sayang semua jebakan yang dipersiapkan itu berakhir sia-sia. Justru merekalah yang mendapatkan banyak sekali kecaman dari netizen atau masyarakat. Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya Yusuf Muhammad, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Saya di sini tidak merasa berada di rumah orang lain, ya, sehingga bermain ke sini seperti di rumah sendiri, ya, gitu ya, Mas Gibran, luar biasa, ya nggak? Ya mampir di rumah temen. ya, mampir rumah temen. Ya. PDI Perjuangan itu partai yang membesarkan saya, yang sudah menerima saya, mendidik saya, menyekolahkan saya. Itu ya, jadi tidak ada yang namanya pindah beribu.